Selamat datang kembali kita di ruang podcast ya. Tentunya di ruang publik ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil dan masih di tengah pandemi COVID-19. Walaupun COVID-19 ini berdampak di semua lini, termasuk dunia perekonomian Indonesia, tetapi masih banyak orang-orang kita yang peduli dengan COVID-19 dengan menyumbangkan mulai dari makanan, minuman, uang, dan segala macam. Karena memang ini yang diperlukan supaya walaupun di tengah pandemi ini kebersamaan antar manusia ini akan bisa terwujud, satu sama lain akan bersinergi, satu sama lain akan saling membantu. Di tengah ini semuanya, bukan hanya di Jakarta, di kota-kota besar lain, di Kediri ada salah satu orang yang peduli dengan adanya COVID-19 yang ingin memberikan sesuatu yang berharga dari miliknya. Hari ini bersama saya ada Pak Nur Hamid. Beliau adalah salah satu personil di Satpol PP Kota Kediri. Tepatnya adalah sekretaris Satpol PP Kota Kediri, begitu ya Pak Nur Hamid? Betul Mas Andi. Dan sudah tidak asing lagi saya sama beliau. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang melihat secara langsung podcast Ruang Publik kali ini. Kenapa dan bagaimana caranya agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena pandemi COVID-19, yang terkena imbasnya, sehingga bisa dibilang dalam tanda kutip perekonomiannya itu terpuruk. Pak Nur Hamid, apa yang akan dilakukan? Nah, ini pertanyaannya begitu. Iya. Maksudnya yang dilakukan untuk... Karena kan banyak orang yang peduli dengan cara menyumbang. Walaupun ada yang di daerah Sumatera Selatan, kalau tidak salah, yang katanya nyumbang 1-2 triliun. Ternyata gironya kosong, gitu kan, nggak sampai. Yang saya dengar-dengar Pak Nur Hamid mempunyai sesuatu yang akan disumbangkan. Apa yang disumbangkan dan bagaimana cara menyumbangkannya itu? Terima kasih Mas Andi. Jadi kita tahu betul situasi COVID-19 yang sedemikian rupa ya, sejak 2020 ya. Ya. Dan tahun lebih ya, Sudah tahu. Kondisi seperti itu, masyarakat tentunya jangankan masyarakat kecil ya, masyarakat menengah atas pun juga terdampak. Ya. Nah, berawal dari itu kita muncul suatu kepedulian, Mas. Kepedulian karena pemerintah sendiri juga ajak bagaimana ASN, bagaimana masyarakat peduli dalam situasi kesulitan, situasi COVID-19 dan bahkan yang berdampak luar biasa ya. Jadi terus muncul lagi. Kalau uang saya tidak punya Mas Andi ya. Kamu punya ya, tak punya. Nggak percaya. Uang sekian tidak ada. Terus akhirnya kita musyawarah dengan istri, anak, ya kan. Bagaimana kalau sepeda motor kesayangan ayah ini kita jual, kita lelang, ya kan. Nanti hasil lelang untuk beli sembako atau apalah nanti wujudnya. Terus nanti ada yang nyalurkan siapa, kan seperti itu. Akhirnya kita naikkan ke Facebooknya. Nah, aturan main lelang mulai tanggal 6 sampai tanggal 16 jam 16.00 terakhirnya nanti. Nah, syarat ketentuan berlaku di situ ada Mas Andi. Nah, itu nanti harapannya apa nanti? Itu sebetulnya kalau nanti sepeda motor puh saya itu tahun 55 ya, dulu belinya 2015 sekitaran 30 sampai 35 juta. Bagi saya banyak Mas. Kalau diberikan beras itu mungkin kalau nanti laku, kan harga dasar 35 kan. Kalau berikan beras nanti misalnya kalau laku 40, 50 bisa 5T, bukan 2T lagi Mas. Sekarang pakai T ya, semua ya. 5 ton bisa. Namun nanti kita harus sinergi, komunikasi dengan tentunya biar tidak salah sasaran Mas Andi ya. Betul. Secara kontinu nanti biar kalau incuman itu makan kan juga 3 kali ya, tidak incuman ya 3 kali. Nah, yang incuman itu sudah makan 3 kali atau belum? Tiap hari ada enggak yang memperhatikan kan seperti itu. Nah, sehingga nanti kita sinergi dengan OPD terkait atau satgas sehingga nanti tepat sasaran gitu loh Mas Andi. Nah, sasaran. Jadi dasar itulah yang mengawali memberi
yang saya lakukan seperti itu. Jadi teman-teman, Pak Nur Hamid ini intinya mau melelang kendaraan pribadi kesayangannya karena beliau ini sebenarnya adalah kolektor kendaraan bermotor. Betul. Roda 2 tepatnya ya. Roda 2, roda 4 juga. Jadi gini, saya itu pecinta ya. Saya teringat tahun 1993, kebetulan saya mendirikan sekolah luar biasa. Jadi saya punya yayasan Mas. Jadi saya bergerak di bidang sosial kemanusiaan itu kalau boleh kita awali itu sudah 1993 itu sudah bergerak. Sebelumnya juga sudah bergerak ya. Jadi muda itu sudah bergerak. Nah, saat saya mendirikan yayasan, mendirikan SLB di tahun 1993, saya adakan sepeda motor antik santai. Kalau nggak salah dulu ketua panitianya Pak G, IKIP UNP. Pak G. Ya, kerjasama nah, iya, Jalan Semeru. Ya, betul. Depan POM. POM, ya. Nah, awal saya punya sundak, terus punya matchless. Kalau dulu surat itu kondisi motor orisinil masih banyak ya. Onderdilnya seperempatnya dan lain-lain. Terus saya punya juga IS, kapan hari juga beli dari Sumatera ya. Medan. Panther ada Mas, Panther. Panther Inggris gitu ya. Sudah 250 cc ya. Nah, bla 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 sehingga akhirnya tahun 1994 itu terwujudlah yang namanya Joyoboyo Motor Antik ini ya. Iya. Joyoboyo Motor Antik Kota Kediri dan sekitarnya di bawah naungan MACI motor Antik Klub Indonesia. Jadi kalau koleksi saya itu belum seberapa dengan senior dengan teman-teman, bahkan dengan anak keponakan saya itu puluhan Mas ya. Jenengan berapa? 3 motor antik. Mobilnya Fiatnya 3, sedannya lain 1. Dan juga ada mobil emergency untuk kegiatan sosial juga. Nah, jadi percaya nggak teman-teman kalau misalnya tadi Pak Nur Hamid bilang kalau uang nggak punya itu. Itu uang semua loh Pak. Oh gitu Mas Ali ya. Uang tunai nggak ada Mas saya Mas. Punya yayasan SLB kan nggak mungkin kalau punya uang bisa mendirikan itu. Iya. Kita balik ke ini Pak Nur Hamid, masalah lelang. Iya. Idenya tadi sudah disampaikan, latar belakangnya begitu ya. Lelang itu sendiri nanti konsepnya seperti apa? Apakah barang itu nanti motor apa tadi? Puk itu tadi ditaruh di satu tempat, kemudian mengundang siapa yang akan diundang misalnya begitu. Kemudian seperti lelang-lelang yang ada di luar negeri, ada tawaran terendah berapa begitu misalnya atau bagaimana? Nah, jadi sesuai yang saya sampaikan di Facebook Mas Andi, lelang mulai tanggal 6 sampai tanggal 16. Batas tanggal 16 itu jamnya 16.00. Peserta lelang semua bisa, ya kan? Terus lelang lewat Facebook itu langsung di akun saya maupun nanti di nomor HP. Nah, jadi di komennya itu boleh langsung ikutan lelang berapa? Atau di WA saya kan sudah saya sebutkan. Terus hasil lelang nanti dirupakan beras atau sembako atau lainnya nanti untuk siapa? Untuk masyarakat yang kurang mampu, untuk warga yang terdampak COVID-19. Nah, pemenang nanti kita Mas, saat misalnya serah terima barang ya, saat terima barang sepeda motor sama mungkin uangnya, jadi nanti di hadapan saya dengan siapa nanti yang menyalurkan. Oh begitu. Nah, sekaligus langsung diserahkan nanti sama langsung diserahkan. Jadi uang tunai atau wujud apa nanti tidak langsung ke saya, jadi langsung saya serahkan ke yang nanti rencana menyalurkan. Hanya mampir saja begitu mampir saja ya. Gitu. Baik. Nah, dari motor yang dilelang ini, Pak, berarti
motor ini resmi, maksudnya dalam arti kata surat-suratnya semuanya lengkap. Lengkap, suratnya lengkap. Oke, terus kemudian dari tanggal 6 sampai sekarang sudah tanggal, kita ngobrol sekarang ini tanggal 12 ya? Ya. Berarti sudah ada 6 hari. Ya. Penawaran-penawaran yang sudah masuk seperti apa? Semacam komunikasi Mas Yan ya. Gitu. Ada dari Jogja. Sudah ada yang menawar? Belum, kalau sistem seperti itu biasanya saya jawabnya pantau, cocok. Nah, ini nanti. Oh gitu. Ya, nanti kalau nawar itu karena kondisi barang kan nggak tahu Mas Yan ya. Saya khawatir nanti setelah belajar kadang-kadang dipoto sama di apa aslinya nggak sama ya. Sehingga baiknya silakan Bapak langsung pantau unitnya bla bla bla. Namun karena aturan main itu nanti masih ada sampai tanggal 16, berarti nawar berapapun ya, katakan nawar ya mudah-mudahan ya 55 suatu misal ya. Ya masih nunggu sampai tanggal 16 itu nanti. Oh gitu. Iya. Jadi bukan begini, misalnya mulai data dari tanggal 6 itu sudah ada yang mulai menawar, kan tadi disampaikan bahwa harga terendah 30 penawaran pertama kan begitu. Ya. Misalnya mereka ada yang mau nawar 35, 40 di Facebook itu belum, mereka belum memulai itu. Memulai tanggal 16 nanti kita lihat di Facebook itu, di akun saya ada tawaran apa aja, berapa aja. Kan di situ saya sebutkan silakan menawarkan, sebutkan identitas lengkap. Nah, seperti itu. Atau di HP saya, nanti kan ada buktinya itu ya. Pak Nur Hamid, tapi kalau mereka tidak melihat secara langsung, bagaimana mereka akan ada daya tariknya untuk menawar? Nah ini sudah ada yang komen, sudah ada yang nembusi saya. Ada yang datang ke rumah lihat? Belum. Ada rencana hari Jumat, besok ada. Jumat berarti besok itu tanggal berapa sudah? Tanggal 13 ya. 13 ya. Ada rencana ada yang mau lihat. Jadi memang Mas Adi, sepeda motor klasik itu pangsa pasarnya atau pasarnya ya, itu kan terbatas. Betul. Terbatas penggemar, ya kan, pecinta, ada kolektor itu ya. Ya mudah-mudahan nanti saya berharap ada dermawan yang bukan penggemar, bukan pecinta yang tapi mau niatnya dulu. Iya, gitu nanti. Itu nomor polisinya mana Pak? Kediri atau? Surabaya ya. Surabaya. Ya. Kalau yang tanya-tanya itu sudah mulai dari mana saja selain Jogja? Jogja, Surabaya ada juga, terus Galek, Tulungagung ada, Bojonegoro ada, Ponorogo ada, itu. Pak, kenapa nggak di konsep seperti lelang begitu? Jadi barang ditaruh, mereka yang mau lelang harus datang, jadi biar bisa melihat secara langsung barangnya, begitu gimana? Itu belum, nanti kan usulan yang bagus ya, jadi mungkin ya, karena nanti kalau tidak mencapai harga standar ya, harga minimal ya, mungkin ada aturan lain. Nah, kita nanti awali itu. Soalnya agak repot juga, masih masa pandemi ya, mengundang orang juga bingung ya. Tapi itu ya, itu. Toh, maka dari itu pangsa pasarnya itu apa? Pangsa pasarnya apa? Peminatnya atau pasarnya itu terbatas, Mas Andi. Nah, dari apa sih misalnya dari motor yang akan dilelang ini kan platnya L. Monggo Pak kalau mau diminum. Platnya kan L. Terus kemudian yang menawarkan dari Facebook itu kan namanya dunia maya itu kan saya tahu lah pengikut atau followernya Pak Nur Hamid kan juga banyak. Ya. Bukan hanya dari kalangan pejabat istilahnya begitu ya. Karena kalangan pecinta motor antik pun juga. Nah kalau di wilayah Kediri sendiri sebenarnya mereka yang sudah mulai melirik dari pejabat-pejabat mulai diinikan nggak Pak? Misalnya nih coba disampaikan ke wali kota misalnya, anggota dewan misalnya, atau pengusaha-pengusaha yang dari Kediri sempat ditembusi nggak kayak gitu? Sudah. Jadi sudah beberapa kita tembusi ya. Tentunya kapasitas saya apa, kapasitas beliaunya apa, lewatnya mana, itu sudah loh. Ya mudah-mudahan nanti justru kena orang Kediri ya. Lebih-lebih mungkin dari apa pejabat atau pengusaha ya, itu nanti tidak jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Kondisi motor masih bisa dipakai? Masih. Tadi saya pakai. Irit nggak sih Pak? Ya, berapa cc? 175. 175. 2 tak, jadi ada banyak asapnya itu masih yang ada asap. Tapi masih sering dipakai? Masih. Kalau ke kantor? Ya. Masih. Bahkan lama kemarin tuh kita kalau misalnya sering bawa mobil dinas, mobil patroli gitu ya, terus kita ke warung gitu ya pakai itu, pakai kendaraan
kendaraan itu yang itu. Caranya itu. Kondisinya masih ini, maksudnya tadi kan disampaikan kalau kondisi tahun 55 ya. Ya. 55 sekarang udah tahun 2021. Underdeal atau spare part-nya masih asli begitu. Perawatannya apa nggak mahal, Pak? Jadi saya dengar-dengar contoh ya misalnya seker itu ya rusak itu sampai 5 juta. Maka dari itu saya doakan jenengan juga bisa koleksi motor itu, jadi bisa merasakan bagaimana merawat. Betul. Bahkan katanya orang yang suka itu kan merawatnya itu melebihi merawat istri sendiri gitu ya. Istri itu justru seneng laki-laki atau suaminya itu tergila-gila sama motor antik ya. Jadi uangnya nanti kan ke situ semua, Mas. Itu. Pak, tapi begini. Kadang-kadang orang tuh kalau kolektor begitu ya. Saya punya sesuatu yang saya seneng gitu kan. Biasanya kan eman ya mau melepas. Berapapun dibeli ditawar tuh kan eman begitu ya. Nah, ini kan Anda melelang itu pun dari harga penawaran awal pada saat Anda membeli sama tahun 2015 lalu gitu kan. Sedangkan harga kendaraan itu sendiri kan semakin lama biasanya semakin mahal kalau antik ya. Nah, ini kenapa menjualnya atau menawarkan pertama itu tetap 30? Enggak misalnya 50 atau bagaimana? Karena kondisi ini kan semakin antik barang itu kan semakin mahal biasanya. Betul ya. Jadi kita tawarkan harga dasar 35 kan. Harapan saya tuh nanti ada seninya itu. Oh, ada tawaran-tawaran ya, lebih naik, lebih tinggi. Bla seperti itu. Kalau katakan kita penggemar, kita barangnya begitu. Tapi mudah-mudahan nanti setelah itu laku ya suatu saat saya bisa lebih beli lebih bagus lagi kan itu. Kan saya punya komunitas mana dia. Jadi senior yang paham kaitan dengan sepeda motor, mobil klasik itu banyak sekali dan bahkan koleksinya jauh amat dengan saya ya 10-15 ada tuh yang ya. Tapi kalau di Kediri kan bisa dihitung ya kolektor-kolektor semuanya kan. Ya. Jumlah itu kalau kemarin hitung-hitungan manual sama teman-teman waktu ngopi di depan Stadion Brawijaya itu kalau 200 unit ada, Mas. Ya enggak, maksudnya kolektornya sendiri itu kan ya terbatas, paling 100-an enggak ada. Tapi koleksinya yang banyak kan begitu maksud saya. Dari hasil angka 35 penawaran awal itu apakah memang maksudnya begini? Dari sharing sama teman-teman klub atau angka itu dari Pak Nur Hamid sendiri? Saya lihat di Facebook, di Google ya, Google. Termasuk Didi Kempot itu punya loh. Almarhum ya. Almarhum. Ya. Terus kalau saya lihat di Google itu 40 sampai 50, maka dari itu standar itu saya gunakan. Itu produksi mana motor? Austria. Saya nggak paham, soalnya motor tahunya Jepang ya sekarang. Iya. Iya. Saya tahunya ya juga dari kadang-kadang dari Mbah Google ya. Kita kadang-kadang diajari pinter Mbah Google itu. 175 cc berarti kan ya cepat gitu ya. Hajinya bagus ya. Boros nggak sih, Pak? Ya, daripada 4 tak lebih boros 2 tak. Ya. Oke, Pak Nur Hamid. Dari apa yang Anda inginkan ini tujuannya kan mulia gitu. Saya di sepanjang podcast ini berjalan untuk masa pandemi ini ya baru kali ini saya ketemu sama orang yang rela untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga. Kenapa saya bilang sesuatu berharga? Karena jarang orang mau memberikan sesuatu yang menjadi kesukaannya atau hobinya. Biasanya orang nyumbang ya udah nyumbang berapa misalnya rupiah, ya kan begitu, atau nyumbang berapa ton beras gitu. Nyesel nggak nanti kira-kira? Enggak. Oh enggak. Tapi jawabnya lama ya. Enggak. Jadi saya yakin ya nanti kalau itu laku dan itu kita ikhlas ya yang kita sedekahkan itu ya. Saya yakin sekali nanti Allah akan mengganti juga. Ya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Atau sudah ada inceran setelah ini nanti lepas mau beli apa lagi? Belum, enggak punya uang Mas. Uang itu uangnya kan untuk disumbangkan nanti, bukan untuk dian. Tadi disampaikan ada berapa motor Pak koleksi? Saya ada 3. Ada 3. Nah, ini termasuk koleksi yang paling lama atau yang paling lama tahun berapa? Motornya. Ini kan tahun 55 nih. Ini yang termasuk
paling lama itu ya. Oh, gitu. Ya, paling tua ini. Yang paling tua. Ya. Itu sudah dikonsultasikan sama anak sama istri tadi. Oh, sudah. Tapi apakah keluarga langsung gitu ya udah gitu atau ada semacam perdebatan dulu nih sama anak sama istri? Enggak, kebetulan dari keluarga saya terkait sosial kemanusiaan karena sudah saya ajari sejak anak dini ya, sejak dulu ya. Jadi sudah sama seperti saya ya. Satu visi. Satu visi. Jadi sudah anak pun mau begini ya sudah. Bagi nasi ya, mereka monggo. Wah. Bagi beras monggo, itu sudah. Itu tiap 1 minggu sekali bagi nasi itu di depannya alun-alun itu anak saya dan komunitasnya itu ya. Oh. Saya juga menangani, membiayai SLB sejak 1993 sampai sekarang. Anak-anak itu punya ya terlibat juga sudah. Membiayai harus digarisbawahi loh ya. Tadi di awal bilang saya nggak punya duit, Mas. Hati-hati ngomong sama saya. Enggak, tapi ini semua kan memang yang namanya manusia itu punya nggak punya, kalau udah niatan pasti ada lah ya, begitu ya Pak ya. Baik, Pak Nur Hamid, ini kan masih masa pandemi dan Anda akan melelang satu motor kesayangan Anda. Kalau misalnya nih kita berandai-andai, walaupun sebenarnya saya juga nggak suka sih berandai-andai begitu ya. Kalau misalnya motor ini nanti tidak sesuai dengan ekspektasi jenengan, apakah akan dilepas atau tidak? Setelah tanggal 16 nanti kita musyawarah lagi, kita rumuskan lagi. Oh gitu. Iya. Bersama jadi kalau itu sudah niat ya, sudah saya niat, sampai wajar lah. Tapi kalau harga tidak wajar kan ya kan lepas ya. Tapi gitu. Kapanpun itu nanti akan kita gunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Tetap. Jadi tidak akan nanti batal dah. Bukan hanya di masa pandemi, kalaupun misalnya nanti pada saat tanggal 16 harganya tidak mencapai target, nanti satu saat pasti akan dilihat lagi untuk bisa mencapai harga yang betul. Maka sesuai ekspektasi. Saya pedoman masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang terdampak COVID-19. Kan seperti itu. Iya. Nilai kemanusiaan yang cukup tinggi tentunya patut dijadikan inspirasi bagi yang lain gitu ya. Pak Nur, tapi apa sih motivasi Anda begitu? Karena kan orang kan pengen diviralkan begitu kan. Ada orang yang pengen diberitakan. Apakah ini murni dari niatan hati Anda yang memang terketuk begitu? Kalau kita lihat kan penanganan COVID di Kediri lah misalnya, kan cukup bagus juga sebenarnya. Tidak kekurangan dana, kalau menurut saya ya begitu ya. Apa ini nanti ya ekspektasi selain Anda ingin menyumbangkan itu? Ada melihat apakah memang penanganan COVID-19 khususnya, ini kan tadi saya yakin pasti akan disumbangkan di wilayah Kediri ya? Nah, apakah Anda melihat bahwa ada penanganan di wilayah Kediri yang kurang begitu atau bagaimana? Tidak, kita tidak berpandangan ke situ ya. Jadi kita justru terpanggil ya, peduli ya. Terus kalau kurang tidak itu justru yang tahu pengelola atau pemegang kekuasaan ya. Tapi nyatanya pemerintah, presiden ajak-ajak, ayo kita peduli, ayo kita bantu ya kan. Ya termotivasi seperti itu. Ayo ASN, ayo masyarakat, ayo pengusaha. Di provinsi juga gitu, kota juga gitu, justru penanganan luar biasa. Ada si Jamal, Batman itu yang luar biasa itu yang apa? Ada organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, juga sinergi bersama pemerintah Kota Kediri. Jadi itu Pak Jamal. Ada si Jamal gitu, Pak Jamal. Pak Nur, Anda nggak takut begini, nanti kan kerjasama itu kan saya belum tahu juga kan Pak Nur Hamid juga belum menyampaikan nanti uang itu dititipkan kemana misalnya, yayasan atau lembaga atau Pemkot kan belum tahu juga. Belum. Anda nggak takut mohon maaf nih kalau saya ngomong, karena kan bantuan-bantuan sosial itu kan rawan disalahgunakan. Kenapa Anda tidak misalnya dengan klub Anda sendiri mendata sendiri siapa yang harus dibantu, menyerahkan sendiri secara langsung? Itu katakan 50 juta gitu aja, kita berada-ada yang banyak itu ya. Kalau diberikan beras itu banyak Mas ya. Bahkan ada wacana jangan beras, wujud aja makan. Tapi caranya nanti mapping dulu. Isoman katakan kurang lebih 10 hari ya. Bagaimana kita bisa nanti memberi makan 10 hari. Misalnya dana 50 juta, ya kan? Bagi berapa kakak.
Maka jumlahnya berapa? Kira-kira bisa berapa hari? Itu sudah kita rumuskan, Bu. Nah, kita nanti terlibat di dalamnya, mappingnya juga seperti itu. Dan bahkan nanti saya juga sudah komunikasi dengan Kasatpol PP ya, Bapak Iko Lukmono, bagaimana nanti teknisnya, enaknya bagaimana. Sebetulnya saya belum ke arah situ karena belum terpegang, tapi karena itu nanti saya yakin ini viral ya. Mesti ini daripada nanti tanya enggak tahu, lebih baik sudah saya sampaikan. Nah, kaitan dengan pengen enggak pengen misalnya untuk dipublikasikan enggak. Karena saya kegiatan sosial itu sudah lama, Mas ya, sudah lama. Ya, intinya begini, kan sekarang kayak misalnya bantuan sosial aja kan ada yang dikorupsi kan, gitu kan. Bukannya kita berpikiran jelek, tapi Anda yakin cara memilih lembaga itu sudah sesuai dengan penelusuran atau berdasarkan riset segala macam atau bagaimana nanti itu? Iya, nanti yang jelas nanti kita melibatkan banyak unsur, Mas ya. Banyak unsur yang tadi sudah ya dalam pembahasan nanti teknisnya bagaimana, caranya menyampaikan bagaimana agar tidak menguap dan sebagainya sudah. Karena uang segitu bagi saya banyak sekali, mungkin bagi orang lain tidak banyak kan seperti itu ya. Kita relatifkan seperti itu ya. Jadi Anda dan teman-teman klub ini tetap ada di dalamnya untuk mengelola itu semua. Iya, nanti kita ajak jadi untuk bareng-bareng ya. Jadi mungkin Joyo Motor nanti kita ajak dengan pemerintah bersinergi, mungkin dengan OPD terkait kan itu nanti. Jadi bukan yang kita perhatikan nanti karena ya itulah kita tuh berbuat walaupun sedikit. Niat itu yang paling seperti itu. Ya. Baik, Pak Nur Kamit, setengah jam cukup, enggak cukup dikumpulkan. Biasanya kalau sekolah kan begitu ngerjain PR. Setengah jam. Tapi banyak hal sebenarnya pengen kita bahas ya. Tapi mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan dari niat yang disampaikan oleh Pak Nur Hamid ini kepada masyarakat. Mungkin Pak Nur Hamid ingin menyampaikan lelang ini nanti seperti apa, ataukah Anda menghubungi nomor handphone jenengan mau disampaikan boleh, atau follow Facebook jenengan disampaikan juga boleh. Masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya, jadi kami itu lelang sepeda motor klasik ya, kesayangan sebetulnya, namun karena situasi pandemi yang saat ini memerlukan suatu uluran tangan kita ya, jadi kita ya, bukan saya, kita mari kita berbuat untuk minimal tetangga ke masyarakat sekitar, untuk meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, lelang yang saya sampaikan tadi, saya pakai standar dasar harga 35 juta. Jenis kendaraan merek PUH tahun 1955, cc 175, lewat akun Facebook saya atau nanti di WA 081 2354 081 23545 081 2345 026 09. Ya. Mudah-mudahan segera laku, manfaat dan barokah untuk kita Amin. semua. Dan kalau misalnya mungkin tadi belum sempat mencatat nomor handphone ataupun Facebooknya, bisa langsung coba konsultasi atau tanya ke kantor Satpol PP, boleh ya? Boleh. Yang ada di depan SMA Negeri 1 Kediri di Jalan Veteran. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa namanya menyumbang, memberi, ataupun apalah istilahnya, tidak harus menunggu kita kaya. Betul ya. Tidak harus menunggu kita banyak uang. Yang penting niatan kita ikhlas, itu akan menjadikan berkah luar biasa buat kita semuanya. Sampai di sini podcast Ruang Publik kali ini. Pak Nur Hamid, terima kasih. Sama-sama, kita dukung, walaupun ya sebisa kita hanya berdoa, kita tidak bisa ikut berpartisipasi lelang, tetapi paling tidak ini akan bisa membantu proses lelang dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan Pak Nur Hamid. Dan sampai jumpa di Ruang Publik podcast selanjutnya dengan narasumber lain yang tentunya akan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa.